Serpong, Jakarta dan Cibubur. Bagaimana kabar kalian, nak? Tentu semua baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Bapak Ibu guru selalu berdoa untuk kalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu dan pikiranmu untuk masuk dalam devotion hari ini. Selamat mengikuti devotion. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Judul devotion pada pagi hari ini, setia membaca dan mendengar firman Tuhan. Setia membaca dan mendengar firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan Alkitab kita hari ini, dari kitab 1 Timotius 4 ayat 13, berkisah tentang sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nasihat adalah ajaran, pelajaran, anjuran, peringatan, petunjuk, teguran yang baik. Dan nasihat biasanya diberikan oleh orang yang usianya jauh lebih tua seperti orang dewasa kepada anaknya atau mereka yang usianya lebih muda. Jika di dalam bacaan Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, berarti yang umurnya lebih tua siapa ya? Ya, benar sekali. Timotius lebih muda dibandingkan dengan Rasul Paulus. Sama seperti anak-anak yang biasanya juga mendapat nasihat dari orang tua, bukan? Nah, nasihat apa yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ya? Pertama, Rasul Paulus mengingatkan bahwa walaupun Timotius masih muda, akan tetapi ia harus bisa menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan. Tahukah anak-anak bahwa nama Timotius memiliki arti orang yang saleh, orang yang menghormati Tuhan. Nasihat Paulus yang kedua, Paulus menganjurkan bahwa meskipun masih muda, akan tetapi Timotius harus rajin membaca kitab suci, supaya ia memahami firman Tuhan. Jadi, Timotius diharapkan tekun atau rajin, setia membaca kitab suci. Jadi anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak harus bersyukur
Karena sedari kecil kalian sudah diajarkan akan firman Tuhan melalui ibadah anak sekolah minggu ataupun di sekolah. Jika Paulus menasehatkan Timotius untuk menjadi teladan, maka demikian pula dengan anak-anak. Walaupun umur kalian masih muda, apakah kalian bisa menjadi teladan bagi orang dewasa? Bisa enggak? Tentu bisa. Seperti apa contohnya ya? Misalnya, saat melihat kakak atau orang tua kita yang malas atau lupa atau belum beribadah, baik itu beribadah secara onsite di gereja ataupun online dari rumah, anak-anak harus berani mengingatkan ya. Atau siapakah di antara keluarga anak-anak sekalian yang rutin membangun persekutuan atau rajin membaca Alkitab dan berdoa bersama setiap hari? Ayo, keluarga siapa ya? Nah, saat orang tua atau orang dewasa lupa, anak-anak harus mengingatkan dan memberi semangat. Mari anak-anak sekalian, kita mengingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tekun membaca kitab suci. Kalau ada yang belum bisa membaca dengan lancar, minta tolong dibacakan oleh orang tua. Yuk anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita rajin membaca Alkitab dan juga rajin melakukan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali untuk tetap setia membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mendukung dalam doa untuk Sekolah Kristen Ketapang. Mari Tuhan berkati sekolah ini, di mana sekolah ini menjadi tempat bagi kami untuk menimba ilmu dan memperbaharui setiap karakter kami sehingga menjadi serupa yang Engkau inginkan. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Ibu guru yang tetap setia mendidik dan menuntun kami. Berikanlah kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan kepada Bapak Ibu guru kami. Kami menyerahkan untuk orang tua kami, Tuhan berkati mereka hari lepas hari di dalam pekerjaan usaha mereka. Berikan hikmat, kebijaksanaan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi orang tua kami. Karuniakanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Bagi kami, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, mari berikan semangat kepada kami di dalam mengikuti pembelajaran hari lepas hari, supaya kami boleh bertanggung jawab akan setiap tugas yang harus kami lakukan. Tak lupa pula kami mendukung dalam doa untuk kakak-kakak kelas 6. Mari Tuhan tolong dalam persiapan mereka untuk ujian sekolah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk aktivitas, ceritakanlah pengalamanmu kepada Bapak Ibu guru dan teman-temanmu. Siapa di antara kalian yang setiap hari rutin atau sering membaca Alkitab? Kedua, apakah kalian membaca secara pribadi atau saat teduh sendiri, ataukah melakukannya bersama keluarga? Selamat berdiskusi dan selamat mengikuti kegiatan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua.